Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Ayu Sartini dengan NIM 2015091060. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai TOGAF ADM. TOGAF Architecture Development Method, atau bisa disingkat dengan TOGAF ADM. The Open Group Architecture Framework, atau bisa disebut dengan TOGAF, merupakan penerapan arsitektur enterprise yang digunakan oleh organisasi untuk meningkatkan efisiensi bisnis. Sejarah TOGAF dimulai pada awal 1990-an sebagai metodologi untuk mengembangkan arsitektur enterprise dan dikembangkan oleh The Open Group menjadi kerangka kerja yang komprehensif untuk arsitektur perusahaan. Versi pertama TOGAF diumumkan pada tahun 1995. Versi ini terutama didasarkan pada Technical Architecture for Information Management, atau bisa disingkat dengan TAFIM, yang dikembangkan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat sejak tahun 1980. Secara singkat, TOGAF merupakan kerangka kerja dan metode untuk pengembangan arsitektur perusahaan. Awal mulanya diadopsi dari Technical Architecture for Information atau TAFIM di Departemen Pertahanan Amerika Serikat sejak tahun 1980. Dan pada tahun 1995 diperkenalkanlah spesifikasi TOGAF pertama. Di dalam TOGAF ADM ini kita juga membahas mengenai arsitektur enterprise TOGAF, yang dimana arsitektur enterprise ini dibagi menjadi 4 kategori sebagai berikut. Yang pertama, bisnis arsitektur, yang di mana bisnis arsitektur ini menjelaskan proses bisnis untuk memenuhi tujuannya. Dan yang kedua, application arsitektur. Application arsitektur ini menjelaskan aplikasi khusus dirancang dan bagaimana aplikasi berinteraksi dengan yang lainnya. Sedangkan data arsitektur menjelaskan bagaimana enterprise data store diatur dan diakses. Dan yang terakhir, technical arsitektur, di mana technical ini menjelaskan infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi dan interaksinya. Arsitektur Development Method bisa disingkat juga dengan ADM. Elemen kunci dari TOGAF adalah Arsitektur Development Method atau ADM, yang memberikan gambaran spesifik dari proses pengembangan arsitektur enterprise. ADM ini merupakan fitur penting yang memungkinkan organisasi atau perusahaan menentukan kebutuhan bisnis dan membangun arsitektur khusus yang memenuhi kebutuhan tersebut. Jadi ADM ini secara singkat adalah metode umum yang mencakup setiap fase ADM dan serangkaian aktivitas yang mewakili model arsitektur yang digunakan dan dibuat selama fase pengembangan arsitektur enterprise. Jadi inti dari ADM ini adalah pengelolaan kebutuhan, di mana kebutuhan bisnis, sistem informasi, dan arsitektur teknologi selalu diselaraskan dengan sasaran dan kebutuhan bisnisnya. Di TOGAF ADM ini terdapat 10 fase, yang di mana ada fase preliminary, fase arsitektur vision, bisnis arsitektur, information system arsitektur, teknologi arsitektur, opportunities and solution, migration planning, implementation governance, arsitektur change management, dan yang terakhir recruitment management. Berikut penjelasannya. Preliminary phase, yaitu fase yang menentukan ruang lingkup arsitektur perusahaan yang sedang dikembangkan. Dan ada yang fase A, yang dimana membahas mengenai arsitektur vision, yaitu menciptakan kesatuan pandang tentang pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi yang dirumuskan dalam bentuk strategi maupun penentuan ruang lingkup arsitektur yang akan dikembangkan. Fase ini mencakup persyaratan untuk merancang arsitektur sistem informasi seperti berikut. Pertama ada profil organisasi, definisi visi dan misi organisasi, tujuan organisasi, proses bisnis organisasi, dan yang terakhir keadaan arsitektur saat ini. Selanjutnya fase B, yang dimana mengenai bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur tersendiri membahas mengenai kondisi awal arsitektur bisnis, penentuan model bisnis tersebut berdasarkan skenario bisnis yang diinginkan. Pada fase ini, alat metode umum untuk pemodelan.
Selanjutnya fase C, Information System Architecture, yaitu fase ini berfokus pada kegiatan pengembangan arsitektur sistem informasi. Arsitektur sistem informasi pada fase ini meliputi arsitektur data serta arsitektur aplikasi yang digunakan oleh organisasi. Dan selanjutnya fase D mengenai teknologi arsitektur, yang di mana ini membahas mengenai membuat arsitektur teknologi yang diinginkan, dimulai dengan menentukan jenis kandidat teknologi yang dibutuhkan. Pada tahap ini, pertimbangkan alternatif yang dibutuhkan saat memilih teknologi. Selanjutnya fase E, Opportunities and Solution, yaitu dalam fase ini akan dievaluasi model yang telah dibangun untuk arsitektur saat ini maupun tujuan identifikasi proyek utama yang dilaksanakan untuk mengimplementasikan arsitektur sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Dan selanjutnya ada fase F, Migration and Planning. Dalam fase Migration and Planning ini dilakukan evaluasi untuk menentukan rencana migrasi sistem informasi. Pemodelannya pada tahap ini biasanya menggunakan matriks penilaian dan pengambilan keputusan dari kebutuhan utama, serta dukungan organisasi untuk menerapkan informasi. Selanjutnya fase G, di mana mengenai implementation governance, yaitu menyiapkan rekomendasi untuk implementasi tata kelola. Tata kelola yang diterapkan meliputi tata kelola organisasi, pengelolaan teknologi informasi, serta tata kelola arsitektur. Fase H, mengenai arsitektur change management, yang di mana arsitektur change management ini mendefinisikan proses arsitektur manajemen perubahan arsitektur perusahaan baru. Terus memantau perubahan dalam proses pengembangan teknologi dan lingkungan organisasi, serta memutuskan apakah akan melakukan siklus pengembangan arsitektur perusahaan berikutnya. Dan yang terakhir itu ada recruitment management, yang dimana ini menguji proses pengolahan arsitektur rekrutmen selama siklus ADM berlangsung. Jadi, TOGAF ADM secara singkatnya itu adalah metode detail mengenai bagaimana membangun, mengelola, dan mengimplementasikan arsitektur enterprise dan sistem informasi. Baik, sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih.